Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perbankan Indonesia. Di channel ini kalian semua akan memperoleh banyak sekali informasi tentang dunia perbankan. Bank adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Di dunia keuangan, bank adalah salah satu institusi pilar penjamin kelancaran perputaran uang dalam masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, channel Perbankan Indonesia akan memberikan informasi terkait dengan pengertian bank, jenis, dan fungsi bank. Simak terus videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu Channel Perbankan Indonesia, channelnya nasabah sukses. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banco, yang berarti adalah bangku. Bangku yang dimaksud adalah bangku yang berpasangan dengan meja untuk melayani nasabah dalam lalu lintas transaksi di perbankan. Dan semakin hari, istilah dari bangku berkembang menjadi istilah bank. Sedangkan secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank-bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian bank menurut para ahli dimulai dari aturan undang-undang hingga pendapat berbagai tokoh. Thomas Mayer, Z. Elder, dan James D. Duesenberry berpendapat bank adalah lembaga keuangan berfungsi menciptakan uang dan aktivitas yang berkaitan. Holteri mengatakan bank merupakan tempat penukaran uang berdasarkan kredit utang dan piutang oleh masyarakat. Singkatnya, menurut Holteri, pengertian bank adalah lembaga perantara kredit. Sedangkan bank menurut para ahli ekonomi Belanda, bank adalah badan berwenang menerima simpanan dan kredit dari masyarakat untuk dikelola agar menghasilkan profit baik bunga ataupun dividen. Nah, yang satu ini, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah mengetahui pengertian bank, marilah kita belajar fungsi-fungsi bank bagi masyarakat. 1. Fungsi financial intermediary. Fungsi bank pertama sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Sejalan dengan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan, sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. Kedua, fungsi bank sebagai agent of trust. Fungsi bank berikutnya adalah agent of trust bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasanya. Dalam peranannya sebagai agent of trust, bank wajib menjadi pihak layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Yang ketiga, agent of development. Adanya bank mampu memberikan aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi,
dan pemanfaatan uang lainnya, sehingga masyarakat mampu memperoleh keuntungan dan pembangunan ekonomi suatu negara semakin maju. Yang keempat, fungsi bank sebagai agent of service. Fungsi bank yang terakhir adalah sebagai agent of service, yaitu melayani berbagai kepentingan keuangan masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai agent of service, bank perlu menyediakan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para penggunanya. Jenis bank ada banyak dan dikategorikan berdasarkan berbagai segi, mulai dari fungsi, kepemilikan, cara kerja operasional, sampai bentuk badan hukumnya. Selengkapnya tentang jenis bank adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan fungsinya. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 3 macam, yakni 1 bank sentral, yang kedua bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah lembaga keuangan berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara sehingga stabilitas keuangan mampu terjaga. Sementara bank umum merupakan bank yang beraktivitas dalam masyarakat secara konvensional atau syariah di bawah naungan bank sentral. Jika bank perkreditan rakyat atau BPR, yakni jenis bank yang melaksanakan aktivitas perbankan di luar jasa lalu lintas pembayaran. Kedua, bank berdasarkan kepemilikan. Jenis bank berdasarkan kepemilikan terdiri dari bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Bank pemerintah merupakan bank yang dimiliki dan dikelola oleh negara baik pusat ataupun daerah. Contohnya seperti Bank Indonesia dan bank-bank daerah lainnya. Sedangkan bank asing adalah bank yang kepemilikannya oleh pihak asing yang membuka cabang di Indonesia. Terakhir, bank campuran merupakan jenis bank yang kepemilikan sahamnya gabungan antara swasta, asing, atau pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan operasional. Jenis bank berdasarkan operasional ditinjau dari aktivitas dan regulasi yang mengaturnya, yakni bank konvensional dan syariah. Secara terminologis, pengertian bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara umum dengan tetap memperhatikan kebijakan bank sentral dan aturan undang-undang. Sedangkan pengertian bank syariah yakni jenis bank yang aktivitasnya didasarkan pada prinsip syariah agama Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan menghindari riba. Terakhir, jenis-jenis bank berdasarkan badan usaha dikategorikan menjadi 4 macam, meliputi koperasi, perusahaan perorangan, perseroan terbatas, dan firma. Pengertian bank berbentuk koperasi adalah struktur organisasi dan pengelolanya sesuai prinsip keanggotaan. Bank berbentuk perusahaan perseorangan, yakni bank yang dimiliki individu. Sementara perseroan terbatas merupakan bank berbadan usaha berbentuk PT. Terakhir, firma adalah bank badan usaha bentuk persekutuan 2 orang atau lebih di bawah 1 nama usaha bersama. Oke, demikian pembahasan untuk di video kali ini. Bisa disimak tadi yang telah saya sampaikan, apa itu pengertian bank, jenis-jenis bank, dan fungsi bank. Dari video ini saya harap dari semua yang menonton bisa belajar dan lebih dalam lagi mengetahui tentang perbankan di Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengembangkan channel Perbankan Indonesia ini, saya minta dukungan dari seluruh warganet semuanya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk mengembangkan channel Perbankan Indonesia ini menjadi channel yang besar.
seperti halnya channel-channel yang lain. Demikian video pada pertemuan kali ini, semoga berkesan dan jangan lupa selalu belajar tentang dunia keuangan. Channel Perbankan Indonesia, channelnya nasabah sukses. Bye-bye. Channel Perbankan Indonesia, channelnya nasabah sukses.